Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, channelnya Bumi Ayodhya. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips caranya untuk kredit KPR rumah subsidi ya. Nah teman-teman, ada pun beberapa tips yang akan kita jelaskan, makanya simak saja videonya sampai habis. Teruskan menonton. Adapun tips yang pertama yaitu pemilihan tempat dan wilayah. Nah teman-teman, memang pada umumnya rumah subsidi dibangun bukanlah di pusat kota, namun di daerah-daerah tertentu, bahkan di daerah yang terpencil atau penyangga ibu kota lainnya. Nah biasanya banyak sekali teman-teman yang menanyakan kenapa sih para developer itu suka membangun rumah subsidi atau rumah KPR itu di daerah wilayah tertentu atau bahkan di wilayah terpencil. Nah karenanya itu adalah karena harga tanah lebih murah teman-teman jika dibandingkan dengan di pusat kota. Jika di pusat kota namanya bukan rumah subsidi ya, tapi rumah komersil. Nah teman-teman, walaupun kita memilih rumah subsidi, tapi jangan sampai kita memilih rumah itu benar-benar di pelosok atau di tempat yang terpencil. Nah maksud saya adalah perumahan tersebut harus dekat dengan fasilitas publik atau bahkan rumah tersebut memiliki fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolahan, pasar, dan juga tempat pembelanjaan lainnya, atau bahkan dekat dengan keamanan seperti kantor polisi, yang pasti jalannya juga harus bagus, dan yang pasti jalan masuk ke dalam perumahannya itu sudah dicor dan sudah rapi teman-teman. Tips yang kedua yaitu kualitas bangunan. Nah teman-teman, memang pada umumnya rumah subsidi berbeda sekali kualitasnya jika dibandingkan dengan rumah komersil. Nah teman-teman, kita sebagai konsumen kita harus pintar-pintar memilih kualitas bangunannya. Nah teman-teman, bisa kita lihat pertama itu dari dindingnya. Apakah rumah tersebut double dinding atau single dinding, atau bahkan rumah tersebut menggunakan batako, hebel, atau bata merah. Nah teman-teman, kita juga bisa lihat keramiknya. Apakah sudah di keramik? Karena pada rumah subsidi lainnya ada juga yang belum di keramik teman-teman. Dan kita lihat juga apakah belakangnya untuk dapurnya itu sudah tertutup semua, atau bahkan kita harus meroboh kocek lagi untuk membuat dapur atau membuat kamar mandi. Nah teman-teman, makanya rumah subsidi itu kita harus pintar-pintar memilih. Jangan sampai kita sudah budget pas-pasan karena rumah subsidi ya, habis itu kita harus meroboh kocek lagi untuk merenovasinya, begitu sangat banyak sekali teman-teman. Tips yang ketiga yaitu luas bangunan. Nah teman-teman, memang pada umumnya rumah subsidi itu luas bangunannya berbeda-beda ya. Nah teman-teman, jika kita bandingkan antara perumahan A, B, C, dan D itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang perumahan dengan tipe 21/60, ada juga perumahan yang tipe 27/60, ada juga perumahan yang tipe 29/60, dan juga ada juga tipe perumahan yang 30/60, atau bahkan ada yang 34/64, tergantung developernya ya teman-teman ya. Jadi rumah subsidi itu luas tanahnya berbeda-beda. Nah teman-teman, walaupun rumah subsidi berbeda-beda, kita harus memilih yang paling luas ya, karena kita tinggal di situ selamanya, atau bahkan rumah itu akan menjadi milik kita. Jadi kita harus memilih rumahnya atau luas tanah bangunannya lebih luas. Jangan sampai kita ngiri ya, si Udin memiliki rumah 34/64, sedangkan kita ngambil rumah kemarin 21/60. Banyak sekali yang harus kita renovasi, bahkan lebih meroboh koceknya lebih mahal teman-teman. Terkadang kita juga menjumpai ya, ada yang dapat kamar tidur 1 dan juga ada yang dapat kamar tidur 2. Adapun tips yang keempat yaitu kenali developernya. Nah sebelum Anda mengambil rumah atau mengambil KPR, alangkah baiknya Anda mengenali dulu nih developernya. Apakah developer tersebut sebelumnya sudah pernah membangun perumahan atau belum. Tapi jangan salah, bahkan ada juga yang sudah sukses membangun perumahan, ternyata di pembangunan berikutnya itu mereka menipu atau bahkan mereka bangkrut ya teman-teman. Selain itu, kita harus ngecek atau survei tempatnya langsung teman-teman. Kita pastikan apakah tanah tersebut dibeli developer atau bahkan tanah tersebut disewa oleh developer. Jangan sampai teman-teman sudah mengasur sampai dengan 15, bahkan ada yang 20 tahun, pas sudah mau lunas ternyata ada yang ahli waris pemilik tanah tersebut nyamperin bahwasanya tanah tersebut disewa oleh developer selama 20 tahun. Jadi Anda tertipu deh, ternyata tanah tersebut disewa bukan dibeli oleh developer. Nah
Nah teman-teman, itu lebih hati-hati lagi ya. Nah teman-teman, nanti di next video berikutnya akan kita jelaskan lebih panjang lebarnya. Tapi mungkin untuk hari ini kita cukup sekian dulu ya untuk penjelasan untuk tips cara memilih rumah subsidi yang baik dan juga benar. Itu hanya poin-poinnya saja teman-teman. Jika kita bahas ternyata sangat panjang sekali teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di like serta di subscribe. Seperti biasa izinkanlah saya berpantun. Atur nuhun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye. Jumpa lagi di video berikutnya.